Jangan beli pickup. Kenapa bang? Welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Pokoknya jangan beli carry pickup. Check this out. Jangan beli carry pickup, men. Kenapa bang? Kalau nggak mau punya masalah ban. Emang kenapa bannya bang? Nah ini nih seru nih. Gue nyender lah biar enak. Jadi banyak yang bahas si carry pickup itu bannya tuh kemakan sebelah ya. Istilahnya gitu ya, men. Makan dalam. Ya di bagian dalam ya. Akhirnya itu kita pernah bahas juga tuh dulu tuh, dan masih banyak berkeliaran tuh berita-berita tentang itu. Tapi sebenarnya kita mau lurusin juga ya, itu tuh terjadi sebenarnya banyak faktor. Dan gue harus disclaimer dulu ya dari awal bahwa ini tidak terjadi pada semua carry pickup, hanya beberapa aja. Ada yang itu ngerasain begitulah, ada yang enggak. Nah itu biasanya yang kita tahu akhirnya setelah kita observasi ya, rata-rata keluhannya sama. Dan pemicunya itu rata-rata dari over capacity ya, men. Yoi. Terus tekanan ban kurang ya? Kurang. Harusnya berapa sih? 40 PSI. Harusnya 40 PSI. Biasanya mungkin karena tekanan bannya kurang, jadinya bikin si posisi bannya itu dia jadi nggak proper gitu. Akhirnya yang kemakan sebelah aja. Sebenarnya itu bisa dihindari kalau semua ngikutin aturan dari KIR ya, men. Yoi. Biar nggak over capacity. Tapi emang kalau lu bawa mobil, ini kan mobil buat bawa bawa barang-barang berat, bawa ya emang buat pengangkut lah ya. Kalau lu ikutin aturan, kapasitasnya proper sesuai dengan aturan ya harusnya sih nggak ada masalah ya. Harusnya. Nah oke, sekarang gini pertanyaannya, kalau akhirnya memang udah terlanjur terjadi gimana, men? Ada solusi nggak bang? Ada. Solusinya adalah ganti baut tie rodnya ya. Itu pertama. Terus yang kedua ada juga opsi dari info dari mana ya? Teman-teman. Dari teman-teman lah. Infomotif dari info teman-teman itu ada ganti velg dengan diameter ban yang lebih besar ya. Yoi. Itu juga bisa. Tapi sebenarnya dengan ukuran standar pun sebenarnya tidak ada masalah ketika teman-teman ngikutin aturan mainnya lah. Kayak model daya angkutnya maksimal berapa, terus tekanan bannya berapa. Tapi sebenarnya hal itu terjadi nggak cuma di carry pickup aja. Di hampir mostly semua mobil yang konsepnya komersial terjadi ya, men. Oh gitu bang? Iya, karena sebenarnya pemicu utamanya adalah kapasitas yang berlebihan itu tadi. Kalau mobil sering dipakai over capacity, kemungkinan besar itu terjadi sih, makanya nggak boleh. Tapi selain nggak bagus buat ban juga, akhirnya nggak aman untuk keselamatan. Jadi ikutin aturan mainnya aja, men. Tapi kesimpulannya adalah sebenarnya mobil ini aman-aman aja ya. Aman. Memang ada 1-2 yang komen seperti itu, tapi setelah kita analisa dan besar kemungkinan kasusnya itu kayak yang tadi tuh. Dia bawa muatannya over capacity atau mungkin tekanan bannya nggak proper, under 40 PSI gitu. Nah terus ada juga kemungkinan karena nggak power steering tuh, men. Karena kalau nggak power steering mungkin karena gerakan setirnya jadi lebih berat kali ya. Nah kalau mobil ini kan lebih enak nih, udah power steering. Jadi teman-teman kalau beli carry pickup saran gue sih yang power steering. Selain bawanya juga lebih nyaman, kayaknya bisa lebih durable juga ya untuk si bannya itu ya, men. Yoi. Dan pastikan lagi muatannya tidak over capacity dan tekanan bannya cukup proper yaitu 40 PSI. Kurang lebih segitulah. Habis ngapain bang? Aduh, baru biasalah panggilan alam. Aduh. Jangan beli carry pickup. Kenapa lagi bang? Kalau bawaan lu cuma sedikit, karena carry pickup bawaannya bisa banyak banget. Kalau nggak salah sampai 1 ton ya, men. Secara kiri. Secara kir ya. Nah ini lucu nih, di komentar banyak banget nih yang bilang kalau kompetitornya inisialnya Grand Max. Ada yang komen begini, apaan nih gue pakai ini bisa sampai 3 ton. Wah si kampret. Gue nggak ngomongin lu mau bawa 10 ton juga bisa-bisa aja, mobil lu ringsek paling. Gue ngomongnya secara kir ya, secara aturan yang berlaku, lu mau bawa berapa kayak itu terserah lu. Tapi secara kir ini adalah yang paling luas kali ya. Yoi, paling gede. Paling gede kan? Yoi. Kompetitor itu paling di bawah 1 ton ya. Di bawah 800. 800-an ya. Ini bisa sampai 1 ton resmi loh. Yo, walaupun di jalanan banyak yang nggak resmi ya, bisa lebih dari segitu. Tapi nggak saranin karena nanti efeknya bisa banyak banget. Termasuk yang kita bahas tadi tuh, bannya kemakan sebelah dan lain-lain karena ketidakdisiplinan dari si pemakai mobil bawa barangnya itu over capacity. Nah itu yang paling berbahaya. Kita bahas ini dulu. Kalau lu nggak suka bawa barang yang banyak-banyak, ya nggak usah beli ini. Karena kalau beli ini, lu bisa bawa barang banyak banget. Kekuatan dari sebuah pick up itu memang dilihat dari salah satu yang utama ya, dari berapa kapasitas dia dalam membawa barang. Itu yang paling penting, karena tujuan dari mobil ini adalah untuk ya bawa barang.
yang punya nilai ekonomi lah gitu untuk si pemakai. Makanya mobil ini benar-benar bisa cari duit. Kan kalau sekarang mobil-mobil kayak gini bisa disewain, ya men? Bisa. Bisa direntalin, ya Bisa. sama ya, sama. Jadi intinya mobil ini bisa bawa barang banyak dan keuntungannya apa sih kalau bisa bawa barang banyak? Jadi maksudnya daripada lu bolak-balik 2 kali, kalau pakai mobil ini lu bisa sekali balik aja cukup. Semuanya dimuatin di sini, gitu men. Terus ada fun fact nih ya, secara ukuran real ya, ini real ya dibandingin sama kompetitor yang inisialnya tadi udah kita sebutin. Apa tuh? Itu nggak enak nyebutinnya. Daihatsu itu, Wow. itu secara lebar, secara panjang, secara tinggi ini lebih besar, melebihi kompetitornya. Makanya kenapa masuk akal kenapa mobil ini kapasitasnya bisa lebih besar dari kompetitornya. Karena itu tadi secara fisik aja memang ini lebih besar, panjang, lebar, tinggi, real ini lebih besar. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa datang ke sini lihat langsung. Kita lagi ada di Suzuki Dewi Sartika di Jalan Raya Dewi Sartika di daerah Cawang ya. Nanti bisa kontak langsung sama Om Hasim. Om Hasim atau Pak Hasim? Pak Hasim dan Pak Jaksa. Hakim. Oh, Hakim. Belum lagi pilihan baknya itu banyak, men. Jadi nggak cuman yang apa sih, kalau ini single deck ya? Flat deck. Flat deck. Single deck gue kadang-kadang aja. Nah, yang lebih enak lagi yang wide deck sebenarnya. Jadi kiri kanannya bisa dibuka ya. Bisa. Jadi three way gitu, lu bisa naikin barang dari mana-mana. Itu lebih enak tuh. Jangan beli carry pickup. Nah, apa lagi bang? Kalau lu suka mesin yang loyo, Wow. lemas, Wow. lemah syahwat. Kelemar-kelemar. Apa sih? Karena outputnya ini gede banget, men. 97 PS, 135 Nm. Intinya mobil ini punya output torsi lebih gede dari yang lain. Terbesar di kelasnya. Masuk akal kalau mobil ini memang mengklaim paling kuat gitu. Karena secara torsi aja lebih gede. Terus nggak aneh juga. Dan layak juga kalau memang mobil ini secara kir ya resmi dibebankan muatan yang bisa sampai 1 ton ya, men. Yoi. Jadi memang masuk akal lah gitu. Jangan beli carry pickup kalau nggak beli sama Om Hasim. Apa kabar Om? Baik Om. Sehat ya? Ya. Om, Ya, siap. nggak jadi ya? Nggak mau nanya. Ini tadi kan kita Gimana? lagi nge-review mobil ini nih. Oke. Katanya promonya ngagetin banget ya? Pasti, Om. Sebagus apa sih promonya? Bagus banget. Coba deh di-spill nih sama teman-teman. Ya, untuk teman-teman infomotif ya, yang memang ada usaha di rumah gitu kan. Mobil ini kan memang dikhususkan untuk usaha ya Om, untuk cari uang gitu ya. Promonya sangat menarik Om. Jika teman-teman infomotif berkenan, bisa cukup untuk booking aja Om. Maksudnya gimana tuh? Booking aja senilai 1 juta rupiah itu sudah bisa kita bantu untuk proses kredit. Oke. Seperti itu. Nah, total DP-nya? Itu tuh sudah total DP Om. Ah, Iya. bukan cuma Sim booking. sekali. Oh, saya pikir 1 juta itu hanya bookingnya aja. Enggak, Tapi sudah termasuk sama Ya. full total DP. full total DP. Untuk diskonnya ya up to 40 juta. Wih, disebutin. Gile. Pastilah, biar nggak ada yang ditutup-tutupi Om. Wah, ini beda. Gitu Ini kan? Dewi Sartika gokil nih. Tempat lain ditutupin ya, men? Wah, gokil. Gitu ya. Padahal gue belum nanya. Gak apa-apa. Buka aja semua. Wah, ini berarti orangnya Siap. jujur dan terbuka. Ya. Terus berarti Selain itu, Ah, ada kita memang ini sudah free jasa servis. Kemudian oli, gasket oli, gitu kan selama 50.000 kilometer. kurang lebih 3 tahunan ya. Kurang lebih 3 tahun, betul Om. Jadi cukup isi bensin aja. Nah, terus kalau untuk datanya dibantu ya, Om? Data pasti kita bantu, kita maksimalin Om. Oke. Karena kan kadang-kadang mungkin ada data yang agak kurang-kurang gitu ya. Itu ya pasti ya Om ya. Kita tidak pungkiri pasti ada sih. Cuma info aja di awal. Oke. Ya. Konsep kreditnya tuh harus konvensional aja atau bisa? Oh enggak Om. Kita ada pembiayaan syariah juga ada. Syariah juga boleh. Syariah juga ada, konvensional juga bisa. Nah, memang. kalau tenor tuh maksimal sampai berapa tahun? Kalau tenor itu untuk carry pickup ini 5 tahun maksimal. 5 tahun. 5 tahun. Nah, Om, kalau ada yang mau tukar tambah, Om, trade in, bisa juga di sini ya? Bisa dong. Nah, kan Pasti yang bisa. penting ini nih, ini yang resmi-resmi aja yang kita Ya, tanya nih. betul sekali. Bisa resmi di sini ya? Bisa resmi. Kita ada yang namanya auto value Om. Auto value. Auto value itu resmi dari Suzuki. Konsepnya gimana sih, Om? Boleh jelasin secara singkat aja. Kalau ada yang mau tukar tambah, dia Oke. fotoin mobilnya dulu, Betul, dikirim ke Om Hasim. betul. Nanti cari harga bagus gitu ya. Betul sekali. Kalau memang nanti sudah deal,
inspeksi. Inspeksi. Kalau udah oke nih semua, Mak. Udah oke, langsung bayar Om. Untuk proses mobil barunya juga. Ya, betul sekali. Sambil berjalan jadinya nanti ya Om. Sambil berjalan. Nah, ini enak nih, dan itu resmi dari kantor ya Om. Betul sekali. Jadi lebih aman. Ya. Nah, untuk test drive Om bisa anterin ke sana ya? Oh iya, nggak harus pastinya. kesini, Nggak harus ke sini. Jadi teman-teman Infomotif yang memang tidak ada waktu untuk ke showroom Hasim sini di Suzuki Dewi Sartika gitu kan. Teman-teman bisa info aja nanti kapan waktunya untuk tempatnya, nanti kita bawakan unit test drive-nya. Nah, si pickup ini ada test drive-nya juga ya? Ada Om. Oh, lengkap juga ya? Lengkap. Tapi kalau mau test drive unit yang lain nggak apa-apa dong? Pasti, ada juga. All type ya? All type. Boleh. Boleh. Jadi nggak cuman si Om Hasim ini nggak cuman jualan pickup pula guys. Jadi semua Suzuki. Nah, kalau Betul. di merek apa di tipe lain? Sorry. Di tipe lain. Di tipe lain memang beragam ya, tergantung unitnya ya Om ya. Tetapi jikalau memang teman-teman ingin membeli unit baru mobil passenger, beli kredit rasa cash juga bisa. Beli kredit rasa cash. Betul sekali. Gimana tuh? Jelas. Jadinya pastinya nanti simulasi yang saya berikan itu akan dibawa dari harga OTR. Oke, jadi kan biasanya kalau teman-teman beli kredit setelah ditotal harganya itu bisa berkali-kali lipat tuh. Betul sekali. Tapi kalau beli sama Om Hasim, totalnya itu bisa sama kayak beli cash. Betul sekali. Sama kayak harga OTR. Di bawah harga OTR. Di bawah harga OTR. Di bawah harga OTR. Jadi ini mah kayak orang bayar cash bertahap gitu ya Om? Betul sekali Om. Kalau untuk passenger ya Om, kita program sangat banyak ya Om. Ada bunga ringan gitu kan, atau bunga 0% gitu ya untuk tenor 1 tahun gitu kan, atau memang cicilan ringan. Pokoknya lumayan banyak lah Om. Untuk free-nya pun dijamin maksimal kita berikan. Nah ini ngomongin free-nya nih sekalian lah. Gua senggol. Oke. Oke, kalau free-nya itu apa sih Om? Ya, kalau gini. Kalau Ini untuk unit passenger ya. Ini di luar diskon, di luar promo yang tadi ya. Oke. Kalau untuk passenger ya Om, ini kita contoh ya. Contoh ya. Kalau mungkin di unit XL7 atau XL7 kan itu ada 3 tipe ya Om. Ya. Zeta, Beta, dan Alpha. Ya. Kalau Alpha yang tertinggi itu pastinya lengkap untuk aksesorisnya. Zeta kan pasti belum ada. Belum. Kayak mungkin kamera, Ya. terus ya talang air, Iya. spoiler. Itu akan kita berikan. Free. Free. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Tidak bayar. Tidak bayar. Wah. Tidak motong diskon. Tidak motong diskon. Wah, jadi ini gratis guys. Jadi kalau teman-teman beli varian terendah, which is itu berarti aksesorisnya belum lengkap ya. Betul. Dilengkapin, termasuk contoh kalau tadi dia bilang XL7, yang paling mahal nih aksesorisnya ada di spoiler belakang. Betul sekali. Itu paling mahal. Gratis. Gratis. Dikasih. Dikasih Om. Nggak cuma spoiler, tapi sampai ke samping-sampingnya talang Betul air dan sekali. lain-lain. Lengkap pokoknya. Ya. Nah, kalau ada yang mau lihat katalog digitalnya, mungkin ada IG, Ya, medsos? teman-teman Infomotif boleh berkunjung ke IG Hasim ya di @suzuki_hasim_sbtds. Oke, kalau itu gue mau lanjut lagi, tinggal ditunggu aja telepon sama WA-nya ya Om. Siap, Lanjut terima lagi. kasih, Om. Makasih banyak. Ayo Ya. guys, kita lanjut Makasih. lagi. Jangan beli carry pickup, men. Nah, apa lagi Bang? Kalau lu nggak suka muter balik, lu sukanya muter yang jauh. Karena mobil ini enak banget dipakai muter balik. Karena radius putarnya paling pendek di kelasnya, men. Wow. Nih. Si ban ini nih, kalau belok, itu benar-benar bisa patah. Patah maksud gue dalam artian beloknya lebih tajam gitu. Belokan tajam. Sehingga memudahkan teman-teman ketika parkir, memposisikan mobil. Kan mobil ini pasti tujuannya kalau angkat barang, habis itu dia akan nurunin barang. Biasanya kalau mobil-mobil yang dipakai untuk nurunin barang, pas nurunin atau naikin, dia akan memposisikan si baknya ini lebih dekat ke barang lah, terutama barang-barang berat, agar naikin atau nuruninnya jadi lebih mudah. Radius putar yang tajam begini nih, beloknya yang tajam dan patah begini, itu penting banget buat mobil-mobil kayak begitu, sehingga memudahkan orang-orang ketika mau naikin atau nurunin barang-barang ya, terutama barang-barang yang lebih berat. Terus belum lagi kalau seumpama ya namanya manusia, Google Map aja kadang salah kan, kita harus putar balik, nyasar dan lain-lain. Ini gampang banget kalau muter balik, karena itu tadi kemudahan dalam mengoperasikan mobil, terutama ketika belok-belok ya, karena dia tajam banget belokannya. Mempermudah kalau teman-teman mau putar balik gitu. Selain tadi parkirnya gampang. Gitu guys, gimana? Keren ya? Apalagi tadi harganya dari Om Hasim juga oke sih. Jangan beli carry pickup. Nah, apa lagi Bang? Bentar gua naik dulu. Iya. Ada suaranya ya biasanya. Ya buat teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya, follow juga akun medsos kita. Medsos gue nih di sini. Nih editor biasanya suka males masukin. Kalau ulangi ya. Jangan beli carry pickup kalau lu sayang maling. Apaan nih? Yang bikin narasi siapa sih nih? Sayang maling.
sayang anak ada. Nih, berhubungan sama kunci. Ini, biarpun kuncinya cuma kunci biasa kayak begini, tanpa remote dan lain-lain, tapi kunci ini sudah memakai teknologi immobilizer. Apa itu, men? Itu adalah anti maling. Ya, betul. Jadi, mobil ini secara kunci aman. Secara kunci aman. Maksudnya mobilnya jadi aman karena sudah pakai teknologi immobilizer itu tadi. Makanya kalau lu sayang maling, mobil lu biar gampang diambil orang, nggak usah pakai immobilizer. Sebenarnya teknologi immobilizer itu biasa banget ya kalau dibandingin di mobil-mobil umum ya, men? Passenger dan lain-lain. Mungkin ya itu udah dari zaman udah bahula pisan. Nah, di mobil-mobil komersial seperti ini itu memang the one and only kayaknya ya. Untuk di kelasnya ya ini ya, gede pickup ya. Yoi. Kompetitornya belum kan, men? Belum. Karena mungkin nggak terlalu dipikirkan ya. Padahal mobil kayak gini juga kalau ngomongin dicolong mah namanya maling mah. Dicolong aja ya. Karena dijual juga pasti masih ada harganya. Nah, untuk menghindari hal-hal kayak gitu terjadi, makanya Suzuki lewat carry pickup ini juga tetap disematkan teknologi immobilizer ini agar kita juga kalau parkir di mana-mana jadi lebih nyaman ninggalin mobil karena mobilnya lebih aman walaupun memang nggak pakai teknologi remote-remotan kayak gitu ya, tapi setidaknya immobilizer bisa bikin aman. Kenapa dia bisa aman? Karena si kunci ini juga nggak bisa digandain karena dia pakai chip ya, men. Yoi. Nih makanya kalau beli mobil yang ada begininya nih chipnya, ada nomornya gitu, dia nggak bisa digandain sembarangan kecuali mungkin di dealernya ya. Yoi. Gitu, pokoknya ada hubungannya sama chip yang ditanam juga di mobil ini dan di kunci ini, jadi ya itulah, jadi lebih aman. Jangan beli carry pickup. Nah, apa lagi, Bang? Kalau lu suka sempit-sempitan, Emang ini kenapa, Bang? ini lega banget nih. Ya walaupun sebenarnya dibandingin kompetitornya, jujur li bedanya dikit banget ya, men. Dikit. Tapi ini lega gitu. Headroom gede, jelas. Tinggi gue 165 cm, headroom gue masih gede, legroom gue juga masih jauh, dan ini juga sebenarnya masih bisa dimajuin. Tapi namanya jok mobil kayak begini tuh ya lu nggak usah ngarepin terlalu wow lah ya. Segini juga udah uyuhan lah, men ya. Yoi. Udah enak lah ini joknya, walaupun tipis tapi lumayan empuk menurut gua. Ya ini mobil komersial lah, hampir di semua mobil komersial juga mirip-mirip begini. Karena yang dibutuhin bukan kenyamanan di sini ya, tapi kekuatan di belakang. Waktu barang yang lebih besar, menghasilkan uang yang lebih banyak. Semakin besar, semakin puas. Semakin besar, semakin ya oke lah. Semakin besar, semakin puas. Dan ya harus lama juga kayaknya, men. Daya tahan ya kan? Oh iya. Kalau gampang rusak, kan rugi. Wow. Ini daya tahannya bagus. Oke, balik lagi nih. Selain tadi gue bilang dimensinya gede, terus jadi kelihatan dan berasa lega, dan ini juga memang bisa untuk 3 orang ya, 1 driver, 2 orang passenger nih. Ya connect lah gitu ya. Terus belum lagi menurut gua secara look di bagian dashboard kelihatan gagah banget gitu. Banyak sekali kompartemen-kompartemen yang sebenarnya bisa dipakai nih nanti untuk si driver. Biasanya kan kalau yang bawa-bawa barang itu pasti bawa-bawa berkas dan lain-lain. Ini kompartemennya banyak banget. Gue bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anjay, 9 di dashboard doang. Ada 9 kompartemen yang bisa dipakai. Dan lumayan gede-gede. Gua nggak bilang kompartemen yang imut-imut kecil-kecil buat nyelip-nyelipin kertas doang ya. Ini bisa buat naruh barang-barang yang gede tuh. Ini gede banget, coy. Naruh handphone. Nih, tuh, gede banget. Naruh ayam juga bisa lah di sini nih ya. Tapi kalau dipotong, gede banget tuh. Jadi, fungsinya apa? Ya fungsinya buat naruh mungkin barang-barang kita ya, untuk bisa mengorganize barang-barang dengan rapih. Mungkin ini buat naruh berkas, rokok. Yoi, banyak ngerokok kan biasanya. Tapi nggak boleh ya, jangan ngerokok ya. Pod lah. Pod. Liquid. Ini mah kalau gua ya, ini kalau barang-barang gua ya, it's my stuff gitu ya. Gua pasti bawa tusuk gigi. Yoi. Bawa tumbler bawa. Isinya teh es kopi. Es kopi murah sebenarnya mah, Indo Cafe Coffee Mix. Wow, nggak pakai gula. Airnya sedikit aja karena mau diesin, nanti esnya akan mencair. Orang pasti nanya, "Bang, kok airnya dikit banget?" Karena nanti esnya mencair. Kita bahas apa sih sebenarnya? Intinya mobil ini bawaannya bisa banyak banget, dan menurut gue ini ya kalau ngomongin nyaman ya so-so lah gitu. Lu nggak bisa ngarepin terlalu banyak, tapi menurut gue ini udah oke banget. Yuk. Nah gimana guys, tadi udah kita bahas nih banyak isu juga ya, men, sebenarnya. Tapi kan sebenarnya sudah solve dan
promo dari Om Hasim juga tadi menurut gua keren banget, dan mobil ini bisa cari cuan. Jadi teman-teman yang punya jiwa pengusaha, kayaknya harus beli mobil ini deh. Kalau keren-kerenan mah bisa nanti, kalau duit udah banyak juga bisa langsung beli. Tapi kalau ini bisa ngasilin duit. Yang udah nonton makasih banyak. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Follow juga akun medsos kita ada di deskripsi. Kalau mau tanya Om Hasim boleh juga, nomornya ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.